Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Agatha. Selamat datang di podcast Jeda Kelas. Lagi nggak ada kelas? Join us! Kali ini saya, Karissa Agatha, akan membawakan podcast Jeda Kelas yang bertemakan semangat baru mengukir prestasi tanpa ragu. Nah, ngomong-ngomongin tentang prestasi nih, belakangan ini udah 2 minggu kita melaksanakan ibadah puasa. Yang tentunya sebagai mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta, kita harus bisa membagi waktu antara kegiatan belajar kita dan juga dengan hambatan-hambatan akibat adanya puasa. Misalnya kita lemah, letih, lesu, capek, dan sebagainya. Nah, dengan tema tersebut, kali ini saya sudah menghadirkan 3 narasumber kita yang tentunya sangat menginspiratif bagi saya pribadi, yaitu sebagai mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta, yaitu ada Kak Desti Wanitari, ada Kak Anissa Dia Fadila, dan Kak Haninditya Putri Mahaludin. Sebelum itu, saya akan membacakan beberapa prestasi yang harusnya kita bisa jadi inspirasi kita semua. Di sini ada Kak Desti yang pertama dengan juara 1 kelas F Putri Umum pada Kejuaraan Nasional Pencaksilat Kapolri 1 tahun 2023. Yang kedua, medali emas pada kompetisi pencaksilat tingkat nasional Jakarta Silat Competition tahun 2022. Lalu yang kedua ada Kak Anissa di sini. Kak Anissa Dia Fadila memenangkan medali emas pada Memory in KF Competition Move On tingkat mahasiswa guru dan siswa jenjang SD, MI, SMP, MTS dan siswa SMA se-Indonesia tahun 2022. Yang kedua, memenangkan 2 medali emas predikat A+ pada kompetisi tingkat nasional bertajuk Nosek tahun 2022. Lalu ada Kak Haninditya Putri Mahaludin memenangkan peraih medali emas Olimpiade Bahasa Inggris untuk mahasiswa tingkat nasional aksi ajang kompetisi Sains Indonesia oleh Kemenkumham. Lalu yang kedua, memenangkan medali emas Olimpiade Bahasa Inggris di Indonesia Science Competition yang saat ini sedang menjalankan MC nasional dan internasional serta publis buku. Nah, kita langsung masuk ke sesi kedua ya, Kak. Oke, di sesi kedua ini saya akan membacakan sesi tanya jawab. Nah, tadi kan kita sudah mendengar temanya ya. Kalau kita itu temanya kali ini akan mengangkat prestasi tanpa ragu untuk mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta. Nah, untuk kakak-kakak sendiri, kalian bertiga ini apa sih yang melatar belakangi kakak-kakak ini? Oh, saya harus ikut nih kompetisi lomba untuk menyumbangkan pastinya membawa nama Politeknik Setiawan Jakarta. Dari Kak Anissa dulu mungkin? Boleh. Kalau latar belakang mungkin dari gagal dulu kali ya, gagal terus coba lagi, akhirnya termotivasi jadi menang, terus pengen berkontribusi juga nih. Awalnya kan di SMA juga pernah sering ikut kompetisi ya, ikut OSN dan segala macamnya. Jadi pas di kuliah ini ngelihat kok sepi gitu, kampus kita belum ada inovasi baru gitu, jadinya termotivasi lah karena buat melahirkan wajah-wajah baru lah gitu, di salah satunya di Politeknik Setiawan Jakarta itu sih mungkin. Oh, jadi lebih melihat potensi apa sih yang harus bisa dikembangkan di kampus ini ya kan? Nah, kalau Kak Desti sendiri bagaimana? Latar belakang ya, awalnya ya sama kayak Kak Anissa sih, sebenarnya kayak awalnya diajak-ajak gitu, karena kan ikut silat kan nggak baru ini kan, ikut silat udah dari SD tuh, pertama kali kejuaraan juga diajak, terus ya pertama coba-coba juga, terus berlanjut sampai sekarang. Dan kemarin pas kejuaraan Jakarta Silat itu ternyata di sini belum ada nih yang prestasi di olahraga gitu, jadi kayak bersyukur juga bisa menyumbangkan pertama kali prestasi olahraga di Politeknik Setiawan Jakarta. Pastinya kalau dari tadi Kak Anissa dari bidang akademik, kalau dari Kak Desti sendiri dari non akademik. Nah, kalau Kak Haninditya ini gimana nih Kak? Apakah akademik lagi atau non akademik? Kalau aku sih akademik lagi kayaknya ya, karena kan bahasa Inggris. Nah, kalau aku sendiri itu latar belakangnya awalnya itu kan hampir sama sih kayak Anissa sama Desti juga ya. Jadi emang awalnya itu kayak untuk ngembangin diri juga gitu kan. Tapi yang untuk Poltek sendiri itu juga kayak penasaran nih, kayak kira-kira untuk apa sih, kan belum ada nih, kayak belum ada muncul-muncul siapa aja yang bisa berpotensi untuk berbagai bidang gitu kan. Nah, aku sendiri ngerasa kayak aku kan emang expert dalam sukanya di bahasa Inggris. Aku pengen kayak sekalian nunjukin bahwa nih loh ada mahasiswa yang bisa, dan dari Politeknik Setiawan Jakarta gitu. Dan tentunya kalau ikut lombanya, tanpa ikut lombanya itu juga untuk
mengembangkan skill aku sih. Jadi aku tuh memang tipe orang yang kayak nggak suka dianggap doang, misalnya kayak oh jago bahasa Inggris doang gitu. Aku pengen kayak ngebuktiin kira-kira emang iya nggak sih aku jago di situ gitu. Jadi aku ikut lomba, aku mencari tahu kan mau gagal atau menang kan kita tahu nih like self aware kita tuh sebenarnya udah sampai mana potensinya. Dan dari situ aku ngerasa kayak makin kenal diri sendiri, makin kenal harus ngembangin diri di mana aja gitu, dan juga meningkatkan reputasi kampus sih kayak gitu. Waduh, menarik banget ya teman-teman semua. Kalau dari yang bisa saya rangkum, kayaknya kalian bertiga ini melihat kita kan kampus kita ini kampus baru ya kak. Iya. Pastinya pengen banget nih kita berkontribusi untuk mengharumkan nama Politeknik Senayan Jakarta untuk lebih maju lagi dengan meningkatkan prestasi-prestasi, mau itu dari bidang akademik maupun non akademik. Iya. Nah, kalau dari yang tadi kakak semua bilang itu kan latar belakangnya nih. Berarti kan ada motivasi dari dalam diri kalian itu untuk seperti yang Kak Hani bilang tadi, oh saya ingin mengukur di mana sih kemampuan saya. Oh saya mau tahu nih di mana sih saya bisa melakukan hal-hal baru seperti itu kan. Nah kalau dari Kak Anissa sendiri apa yang memotivasi kakak? Kalau kakak sendiri? Kurang lebih sama sih, karena kan mungkin suka baca-baca gitu ya di beberapa referensi tuh banyak dunia kerja itu kan luas ya nanti kalau kita udah betul. lulus. Itu skill-skill baru banyak yang dibutuhkan kan, jadi mungkin lebih menggali kali ya, lebih mencari nih apa sih yang dibutuhkan di kedepannya. Misalkan kayak kita nih kan, contohnya kan kita bertiga MSDMA nih, pasti kan ujung-ujungnya analis SDM misalkan karirnya. Itu nanti mungkin kedepannya kita diminta buat graphic design atau UI UX. Nah gitu kita kenapa motivasinya itu supaya nanti kita bisa berdaya saing, iya, tapi bisa keluar dari zona nyaman gitu. Mungkin iya. Pastinya itu untuk semuanya, terutama prodi MSDMA itu pasti Iya. dikembangkan untuk Benar. semua manusianya ya kak. Benar. Nah kalau dari Kak Desti sendiri nih, gimana sih kok ada tiba-tiba kepikiran untuk ikut pencaksilat gitu kan? Biasanya pencaksilat kan kepikiran pasti oh cowok nih. Nah itu gimana tuh kak? Katanya tadi kan dari sebelum masuk Poltek nih udah menekuni bidang tersebut. Kalau dari kakak gimana? Motivasi ya awalnya apa ya, kayak cuman ikut biar bisa bela diri gitu kan, karena kan ya gimana sih cewek nih sekarang dianggapnya lemah gitu kan, ya kayak ih nggak bisa apa-apa gitu kan, tapi kayak udah kayak nunjukin gitu kayak ini cewek juga bisa loh kayak laki-laki gitu, cewek bisa berantem bisa kan, bisa gelut bisa segala macam gitu kan, kayak sama lah gitu sama laki-laki. Kayak motivasinya apa ya, kayak nih olahraga bukan cuma dipandang sebagai kayak ya biar sehat doang gitu, tapi kayak melalui olahraga kita bisa berprestasi gitu, kita bisa mengembangkan bakat, keterampilan segala macam gitu. Jadi kayak udah nggak ada lagi yang mikir kayak atlet apa sih gitu, kayak jadi kayak dari olahraga nih kita bisa berkarir juga, bisa ya gitu, bisa mengembangkan keterampilan gitu. Jadi nggak cuma dipandang cuma buat menyehatkan badan biar jauh dari penyakit segala macam gitu. Nah kalau misalnya dari Kak Desti sendiri, apakah ilmu bela diri itu bisa kakak terapkan di kehidupan sehari-hari misalnya? Atau misalnya atau ada bisa kejahatan di jalan atau bagaimana? Ayo Kak Desti. Atau untuk sekedar di ranah perlombaan saja atau bagaimana? Kalau sejauh ini ya masih untuk lomba aja, karena belum ya apa berantemnya cuman yang pas di gelanggang. Alhamdulillahnya berantemnya masih di gelanggang ya, aman-aman, nggak di luar-luar gitu, nggak. Jadi kayak ya apa di kehidupan sehari-harinya tuh bermanfaat yang itu tadi, yang menjaga kesehatan itu. Cuma kalau yang berantemnya karena aku di pertandingan pencaksilat itu ikutnya yang tanding ya, kelas tanding gitu, jadi kayak berantemnya ya brutal ya. Berantemnya kepentingan kesehatan dulu, baru nanti untuk yang lainnya di perlombaan. Iya, yang lainnya di perlombaan, dan jangan sampai ya gelutnya dipakai di kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Kalau Kak Hanin sendiri? Tadi saya ada menggarisbawahi bahwa kakak ini sangat menekuni bidang bahasa Inggris. Iya. Oh ini kan pasti anak muda zaman sekarang tuh lagi bahasa Inggris tuh pasti sangat diperlukan nanti, apalagi di dunia kerja kan kak. Iya benar. Nah itu apa juga salah satu motivasinya atau bagaimana? Jadi kalau untuk motivasi sendiri ya, kalau aku kan tadi hampir sama kayak Anissa. Jadi kita tuh sebenarnya untuk masuk ke dunia kerja itu banyak banget benefitnya, apalagi kalau dengan bahasa Inggris. Kita bisa kayak kerja di misalnya tuh kayak multinational company gitu ya, terus kita ikut organisasi-organisasi internasional gitu, United Nations dan lain sebagainya. Nah kalau aku sendiri itu motivasinya adalah kalau dari lomba itu adalah mencari kayak mencari pengalaman baru gitu. Dengan pengalaman baru itu aku merasa bahwa pasti ada skill baru di aku, dan apapun skill itu kecil besar itu pasti akan kepake nanti di dunia kerja nanti gitu. Aku merasa kayak dengan kayaknya pengalaman itu juga
kaya dengan skill aku, dan terutama dalam bahasa Inggris ini tuh kayak banyak banget advantage-nya karena aku bisa, misalnya aku kerja di mana gitu ya, aku bisa misal di multinational company, aku bisa gampang adaptasi karena bahasa gitu misal. Jadi kalau dengan bahasa Inggris terus juga ikut lomba gitu-gitu, itu meningkatkan skill aku dan juga memperluas knowledge aku karena dibantu dengan bahasa Inggris tersebut gitu. Kayak experience the best teacher ya Kak? Iya, kayak gitu. Mantap. Oke, nah kalau misalnya kakak menekuni bidang bahasa Inggris itu kan pastinya berbeda dengan yang kemarin podcast tema kita itu kan yang organisasi kan. Iya. Nah kalau dari Kak Hani sendiri, apakah dari mempelajari atau mengikuti lomba-lomba berbahasa Inggris itu juga ada benefit terkait dengan relasi dengan orang-orang lain atau dengan organisasi-organisasi lain? Kalau dari Kak Hani itu bagaimana Kak? Apakah berpengaruh atau tidak? Jadi kalau menurut aku sendiri tuh dengan ikut lomba ini pasti ini sih memperluas relasi banget. Jadi aku tuh kadang nih misalnya aku ikut lomba, misalnya aku kan banyak kan lomba speech dan olimpiade. Kadang tuh aku sampai hafal yang kompetitornya kayak ya ada David lagi, ya ada ini lagi. Jadi dari ini lagi. Ketemu lagi Iya sih, pasti dia ada lagi ya, dia ada lagi. Terus nanti kan di grup nih, di grup ini tuh misalnya finalis satu gitu ya. Terus tiba-tiba udah kelar nih lombanya, mereka kirim lomba lagi, yuk bareng yuk. Kata, ih lombanya bareng lagi, maksudnya kayak kita saling bersaing lagi gitu, bersaing sehat. Jadi tuh kayak menambah relasi, gak cuma tentang lomba, kadang bisa tentang kayak magang kayak gitu-gitu. Okay. Nah dari situ juga kayak kita nggak hanya bersaing sehat, tapi juga nambah relasi yang ada benefitnya, entah itu magang, entah itu lomba, entah kayak opportunity yang lain gitu, dan juga berteman gitu, kayak nambah teman baru kayak kalau di UI gimana sih, di UNJ gimana sih kayak gitu, dan kayak memperkenalkan Poltek juga gitu. Oh, baru dengar ada Poltek Kesialan Jakarta gitu kan juga meningkatin reputasi kampus. Jadi kayak ya seru aja sih itu untuk relasi tentu pasti ada relasi mau itu kita sadari atau tidak, dan pasti benefitnya itu akan berkepanjangan kan. Itu untuk mulai dari kita Poltek sebagai mahasiswa dan nanti juga ketika kita akan kerja. Yang menarik banget ya teman-teman nih. Gimana ya, untuk motivasi saya juga jadi termotivasi loh kalau sebenarnya saya juga punya pengalaman relate, tapi kalau saya sama di bidang akademik lebih ke penulisan aja, lebih ke kayak saya, tapi belum sampai ke tahap yang nasional atau internasional gitu. Coba dong dicoba esai. Harus dicoba ya Kak. Tunggu Collab lah. Ditunggu Collab. Oke, nah tadi kan udah pasti saya yakin kalian bertiga pasti punya pengalaman-pengalaman yang menarik, pengalaman-pengalaman yang pastinya berkesan buat kalian. Tapi apa sampai di situ saja? Apakah kalian nanti akan ada target-target ke depannya untuk mengikuti perlombaan-perlombaan mungkin di bidang lain? Misalnya nanti Desti pengen ikut yang akademik atau nanti bisa Kak Hani kan nggak tahu ya. Harus. Bener ke depannya. Harus. Siapa tuh ntar belok ya Kak? Gak apa? Ya beloknya kayak jauh gitu. Keluar dari zona nyaman bagus loh. Generasi baru tetap harus ya kan. Bagus. Iya, harus seimbang. Benar. Akademik. Benar. Nah, kalau dari kalian masing-masing target ke depannya apa nih? Apa mau mencoba hal baru lagi atau bidang-bidang baru lagi, atau tetap menekuni ini dalam untuk beberapa tahun ke depan sampai misal nanti lulus kuliah atau apa, bagaimana? Kalau dari Kak Anissa sendiri bagaimana? Kalau dari aku mungkin kedepannya itu lebih ningkatin skill-skill baru sih, kayak misal sekarang kan ada graphic design, itu aku ikut workshop pelatihan dari luar gitu yang sertifikasinya yang legal gitu ya, paling itu sih sama mungkin memperdalam magang kali ya, karena kan jujur pribadi sekarang ini lagi magang kan di tempat lain, tapi kurang lebih sama sih perbedaan magangnya tuh. Kalau di sana sama juga tentang HR, cuman lebih ke swasta, private kan. Tapi kalau di sini kan pemerintah, jadi mungkin kalau kedepannya itu mungkin lebih dikembangin aja sih skill-skill yang lain, karena jujur ya di startup itu diminta juga skill-skill yang lain. Kadang mereka tuh kayak contohnya mereka tuh kita kan belajarnya SKP ya, mereka tuh KPI, mereka itu nggak paham dan nanyanya ke aku. Jadi, wih, anak Politeknik Setialan ini belum terkenal banget kayak Unpad kan, teman-teman aku rata-rata tuh Unpad, UNJ gitu kan, psikolog gitu, nggak paham gitu soal itu. Tapi ini Politeknik Setialan kok bisa ya gitu kan. Jadi kan ngerasa, wih, bisa bawa Poltek nih lebih tinggi. Jadinya merasa aja lebih. Kalau untuk kedepannya tuh targetnya lebih meningkatkan skill aja sih, supaya biar nggak putus di situ aja. Gitu. Oke, tapi lagi-lagi tetap membawa nama baik Poltek ya kan. Pastinya tetap dihubungkan dengan bagaimana caranya kontribusi kakak sebagai mahasiswa untuk mengharumkan nama Poltek dan Jakarta. Ih, keren banget ya, pasti ini luar biasa loh motivasinya. Untuk Kak Desti sendiri bagaimana?
Untuk Kalau kedepannya target di ke bidang depan, target ke depannya itu apa ya? Yang paling masih yang agak dekat ya. Sekarang itu nanti ada pertandingan lagi di bulan Mei. Semangat semangat. Gokil. Dewi mau lagi nanti dia. mendukung. Tanggal 26 sampai 28 Gokil. itu Piala Kasat yang Wow. ngadain TNI AD itu di Cimahi. Jadi targetnya itu dulu. Terus kalau misalnya apa ya? Target ke depan kalau Kak Ica lebih ke skill kayak buat nanti kerja ya, Kak. Benar. Kalau aku masih tetap di pencaksilat karena target aku itu tahun depan, semoga ya bismillah. Tahun depan itu Apa nih? bisa masuk plat dari KI. Ih, amin. Karena kemarin sempat udah seleksi juga, seleksi enggak gitu Pak. Ampun suhu. Kemarin udah seleksi cuma ya masih gagal gitu ya, awal dari proses gitu, dari gagal. Gak apa-apa. Tapi alhamdulillahnya berkahnya abis dari gagal itu malah diajak gabung Kak, diajak gabung ke kontingen Brimob. Ada kesempatan ya. Ngeri. Makanya kemarin Kapolri bisa ikut karena mereka juga jadi kayak dari kala itu kayak pelatih di sana kayak udah gabung aja gitu, kayak saya yakin kamu tahun depan bisa gitu. Jadi kayak target kedepannya Lampu hijau nih. ya udah ditekankan kayak bisa platda bisa gitu. Amin. Amin, Semoga amin. yang didoakan bisa Amin, ya apa- Allah, terima kasih. Amin. bisa lebih meningkat lagi bahkan sampai tingkat internasional. Amin. Ntar bisa bawa Poltek juga ya. Wah, itu pasti. Ternyata nih mahasiswa Politeknik Setiawan Iya. Jakarta. Oh iya, itu harus jadi poin utama kita, kayak gitu Iya. kan. Gimana caranya kita bisa mengembangkan, mengharumkan nama Poltek. Bisa lah, bisa. Mau itu bawa di Bisa. bidang akademik, non akademik, di bidang apapun ya kak. Betul. Kalian tepuk tangan dong buat Kak. Oke, ini buat yang terakhir, buat kalian yang tadi saya udah lihat listnya kak, yang saya di luar ekspektasi saya, wow, gitu kan, aduh panjang sekali loh kak, saya bingung ini mau masukin yang mana, kayak gitu kan. Iya. Kalau kakak itu kan udah, tadi saya sudah melihat dari Kak Anissa juga, dari Kak Desti juga, cuman memang yang saya dapat yang lebih banyak itu datanya Kak Haninditya. Itu kan udah lumayan banyak ya kak. Apakah kak masih ada mau nambah-nambah lagi nih kak? Itu Kedengaran ya, itu Kak? belum semua Oh sebenarnya. belum semua ternyata. Di rumah masih banyak tuh. Oh masih banyak ya kak? Iya, nggak banyak banget sih, cuman ada lagi gitu. Oh iya, berarti kalau itu kan kakak berarti sudah lumayan cukup berpengalaman ya kak di Iya. bidang tersebut. Kalau dari kakak apa lagi yang ingin kakak capai ke depannya ini? Nah, kalau target yang soon ya, aku tuh pengen banget. Aku udah usahain udah hampir 6 bulan sih. Aku tuh pengen banget. Kan kalau kamu perhatiin lagi, aku itu emang banyaknya kalau nggak ini bahasa Inggris ya. Biasanya itu ada puisi kan. Aku itu hobi banget nulis puisi. Jadi aku itu dalam puisi itu kadang aku kan apa sih emosional gitu loh, aku nggak suka cerita ke orang, aku tipe orang yang nggak suka cerita ke orang, aku tuh sukanya nulis puisi aja gitu. Dan aku waktu itu iseng ikutin ke lomba kan juara tuh yang se-Asia Tenggara itu, aku merasa kayak aku tuh makin sini puisi banyak banget, nah aku tuh pengen banget publish buku. Itu udah bisa kali dua buku kayaknya ya, tapi itu nggak kesampai-sampean, itu kayak masih di booth naskah di DPR Gramet, terus di publisher gitu-gitu. Nah itu karena rata-rata gara-gara itu kan bahasa Inggris ya, minimal pasaran di sini bahasa Indonesia kan. Nah makanya aku kayak it's okay, nanti aku coba-coba lagi. Paling itu sama tentunya skill. Aku tuh juga lagi sibuk intern di ASEAN Foundation kemarin. Aku kan jadi social media spesialis, dan aku juga kayak lagi apa sih, kemarin tuh sempet baru kelar sih kayak ikut panitia besar gitu. Aku juga ikut kayak PDD gitu-gitu, grafis, karena sekarang tuh kan semuanya kan digital. Jadi kalau misalnya kayak perhumasan gitu segalanya tuh pasti editing lagi gitu. Benar, Jadi aku semuanya masih pada grafik di PDD, harus kuat merevisi, dan itu kan kayak harus apa sih, harus Butuh tenaga bisa, ekstra ya. Namanya juga harus kuat ya, Kak. harus jago juga kayak apa sih timing itu loh, prioritas, harus iniin prioritas gitu, tugas dan sebagainya. Jadi nambahin skill tentu, karena kan bentar lagi aku sama Anissa kan bentar lagi lulus nih, kan udah persiapan magang dan sebagainya. Jadi kayak harus well prepare untuk itu, dan ya itu aku mau buku dulu sih, aku usahain tahun ini, so doain ya. Bisa Kak. Bisa. Itu target paling dekat saat ini ya kak. Iya, saat itu. Saya jadi terharu dengarnya, kayak mimpi-mimpinya tuh lumayan. Saya juga pengen kalau bisa kayak gitu. Bisa. Harus nemenin aku ya, ntar kalau mereka lulus aku sama siapa? Kita sama. Oke. Bisa. Semoga yang semua didoakan, semoga yang semua ditargetkannya bisa tercapai. Amin. Mau di tahun ini atau tahun kedepannya supaya bisa pembelajaran untuk kita semua pastinya, dan saya juga pastinya sangat terinspirasi sekali dengan doa-doa tadi. Ya ampun, saya sangat speechless.
luar biasa. Oke, terima kasih untuk semuanya Kak, untuk motivasi dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita udah capek-capek nih mikirin tentang motivasi, latar belakang dan sebagainya, dengan doa-doanya untuk target kedepannya. Kali ini kita akan masuk ke sesi yang menenangkan kita, yaitu ice breaking. Kali ini kita akan bermain game sambung kata menggunakan abjad. Lebih ke kalimat sih, bukan ke sambung kata ya. Kalau dari kita itu dari A sampai J. Nanti dari Kak Handitya ke Kak Desti, ke Kak Anissa itu lambung dari A, B, C dan seterusnya sampai huruf J dengan topik yaitu lomba. Oke, kita mulai sekarang ya. Kita mulai 1, 2, 3. Aku sedang belajar. Belajar apa? Cara belajarnya dari silabus. Dari silabus apa? Nggak bisa yang boleh dibantu nggak sih? Ayo Kak Anissa, mungkin boleh dibantu. Tadi terakhir apa? Tadi dari silabus apa? Boleh kan? Kalau itu aku juga gitu. Silabus trigonometri. Ayo, Ti, lanjut. F. F. Apa ya? Apa ya? F. Ayo. Gak tahu. Bantu kan Nisa? Ayo bisa Kak. F. Dikit lagi Tadi kan nih. belajar trigonometri. Ini belum dapat trigonometri masalahnya. Trigonometri IPA ya? MTK dong? Iya dong. Iya. Iya. Apa nih? F. Ayo FT. Ayo usaha dulu, Ti. Ayo semangat, Ti. F. Filosofi. Boleh deh. Ini filosofi aja deh. Filosofi tentang ilmu. Aku udah pusing banget. Kak pasti bisa ayo. Bisa, ayo Des. Ayo Des, berusaha dulu Des. Gampang banget ini huruf pilih banyak loh. Di matematika. Kan dari trigonometri. Udah kan ini udah ilmu netral. Ilmu geologi. Geopolitik. Ayo, atau mungkin bisa disekat tadi kan temanya lomba, topiknya disambungkan yang lomba-lomba dari huruf G mungkin Kak, lomba ilmu apa yang bisa dimasukin? Geoscience? Boleh. Bantu. Geoscience Lomba ilmu, geoscience. geoscience. H. Lomba apa lagi? Ini udah nih yang tengah. Udahan aja ya. Ini yang tengah. Anak bawang. Geoscience hanya dengan buku. I. Hanya dengan buku. I. Ayo dua. Huruf lagi. Ilmu yang berguna untuk Jadi ilmu berguna untuk masa depan. Jadi juga guys. biar pun yang tengah nggak jelas ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Luar biasa. belajar. Kecepatan otaknya itu tidak bisa dibohongi. Inilah mahasiswa berprestasi kalau teknis jalan Jakarta. Aduh, ampun. Ya, luar biasa. Ntar dicepetin gitu ya biar kelihatan cepet kita mikirnya Kak. Oke. Terakhir nih Kak, sebelum kita ke penutup nih. Saya mau tahu banget, pastinya kan kita kalau misalnya orang berprestasi itu akan lebih senang kalau kita mengajak orang lain untuk ikut bermanfaat untuk Politeknik. Nah, kalau dari kakak bertiga nih apa sih ajakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin masih ragu sesuai dengan tema kita tadi kan, semangat berprestasi tanpa ragu, untuk yang masih mau malu-malu untuk ikut lomba atau mencoba hal baru, apa nih Kak yang bisa kakak kasih motivasi atau tips dan trik atau ajakan kepada mahasiswa-mahasiswa lain? Dari Kak Anissa dulu. Oke, boleh. Sekali lagi. Buat teman-teman nih, siapapun yang nonton dari ABSP, MS5 atau APN, ayo ikut lomba, ikut kompetisi. Sebenarnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi siapapun berkesempatan untuk ikut lomba dan ikut berkompetisi. Jadi nggak perlu takut dan nggak perlu ragu karena masa depan dimulai oleh orang yang mereka mulai hari ini gitu. Jadi buat kedepannya semoga teman-teman bisa termotivasi dari kita bertiga mungkin ya.
dengan kita bertiga ini mungkin semoga sebagai penggagas bagi bagi kalian semua supaya ikut termotivasi untuk mengikuti lomba dan kompetisi yang lainnya. Semangat teman-teman. Amin, semoga kalian semua mengikuti jejak dari ketiga mahasiswa Politeknik yang sangat berprestasi ini. Untuk dari Desi sendiri? Buat teman-teman aku yang seangkatan, buat kakak-kakak kelas gitu. Ini karena aku non akademik ya, kayak mengajak kayak ayo barengan nambahin prestasi non akademik di buat Politeknik Sekalian Jakarta gitu. Jadi kayak di sini kan juga banyak UKM yang olahraga kan. Jadi kayak ini UKM bukan cuma buat dipakai Iya, kayak benar. ini bisa buat berprestasi gitu, kayak ajang kayak oh ini nih bisa nih gitu. Jadi kayak Bikin warna baru di UKM gitu. Benar. Bikin warna baru terus Kelihatan nonjol. dan ya itu memperbanyak cabang-cabang olahraga lain gitu, kayak prestasinya gitu, bukan cuma silat doang gitu. Mungkin dari bulu tangkis, dari futsal, dari Iya. volley gitu. Jadi kayak ayo kayak Dari bareng-bareng gitu, olahraga bareng-bareng. lain. Iya. Tetap semangat pokoknya. Semangat semua. Terima Semangat. kasih. Untuk dari Kak Anindya? Kalau aku Bagaimana, sendiri hampir sama kayak Anissa dan Desi juga. Cuman aku mau nambahin bahwa kita itu semua harus kita kan banyak nih yang masih belum paham sama diri sendiri nih. Betul. Kayaknya gue belum ada bakat deh, kayaknya gue nggak bisa ini deh gitu. Menurut aku adalah gak penting dari outputnya, tapi dari first stepnya itu loh. Kamu mencoba dulu nih dari pengalaman Betul. itu tuh pasti akan mendobrak segala opportunity yang lainnya gitu loh. Kamu gagal, kamu menang, itu pasti ada impact ke kamu akan menambahkan skill, dan tentunya jangan ngeremehin segala kesempatan, karena menurut aku tuh kesempatan tuh kadang nggak datang 2 kali. Betul. Dan kesempatan apapun itu pokoknya jangan diremehin, karena itu kadang-kadang bisa berimpact sama kita. Dan dengan kalau kita harus semangat dan kita tetap ikutin kesempatan dan kita terus berprestasi, itu pasti gak hanya meningkatkan skill diri kita, tapi juga reputasi kampus dan lain sebagainya. Dan menurut aku juga kayak itu kalau kita udah semangat nih, udah sukses nih, itu kayak share positivity ke orang-orang kita juga sih, kayak orang-orang kayak benar. lu gimana sih gitu loh. Dan itu kayak membangkitkan banyak orang gitu. Jadi menurut aku semua orang itu jangan takut gagal, kamu juga nggak ada limitnya, kita semua Yes. limitless, jadi terus mencoba, terus menggali, dan semangat terus, itu aja sih. Semangat semuanya. Berarti kalau dari Kak Anindya itu lebih membawa positive vibes buat Iya. orang-orang di sekitarnya. Waduh, ini semuanya sangat memotivasi kita semua. Di situ dimana kita harus tahu kalau misalnya sebagai mahasiswa atau mahasiswi itu kita tidak boleh ragu, tidak boleh malu. Kita harus memulai dari step pertama dimana kita mengenal diri kita sendiri, apa sih yang bisa kita kembangkan dari dalam diri kita sendiri, kayak gitu ya kurang lebih teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan malu untuk menyumbangkan prestasi kalian, menjadi diri kalian sendiri di Politeknik Sekalian Jakarta. Sama jangan takut gagal ya, Pak. Iya, Iya, betul. jangan takut gagal. Itu awal mulanya. benar. Ya. Benar. Sekali gagal, coba lagi. Coba lagi. Masih ada kesempatan mati satu, Tumbuh 1000. Nice try, coba lagi. Betul, nice try, coba lagi. Ente lagi, coba lagi, sampai berhasil ya, Kak? Sampai berhasil. Iya, sampai berhasil. Harus sampai dapat, Kak. Benar. Iya, betul. Oke, terima kasih buat kakak semuanya, untuk Kak Anissa, untuk Kak Desti, untuk Kak Niditya. Sekali lagi terima kasih untuk meluangkan waktunya, memberikan sekadar 1-2 kata untuk memotivasi mahasiswa yang lain. Dan tentunya saya pribadi sebagai host di sini sangat termotivasi dari prestasi-prestasi yang Tunggu telah kalian prestasi. torehkan. Siap. Ini udah ditunggu Kak Hani nih. Ditunggu ya. Siap, Kak. Ayo collab lah. Esai kita. Gas. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.